Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Rebecca Shalomita Tanjung. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan semester 2 dengan NIM 2402010114. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil laporan perkembangan bisnis yang disimulasikan dengan kompetensi P2M2 dengan model bisnis saya yaitu spray sepatu. Baik, kita akan masuk pada poin A, konsumen potensial. Yang pertama, jumlah konsumen potensial. Sebelum memperoleh dukungan dana serta pembinaan dari program P2M2, sasaran konsumen saya masih terbatas pada pelajar dan mahasiswa di lingkungan sekitar saya, sehingga jangkauan usaha belum berkembang secara optimal. Namun, sesudah menerima bantuan dana dan pembinaan dari program P2M2, jangkauan konsumen saya mengalami peningkatan yang signifikan. Saat ini, produk kami telah menjangkau kalangan pekerja aktif maupun masyarakat umum melalui kegiatan promosi dan penjualan yang dilakukan secara daring maupun luring. Yang kedua, ukuran pangsa pasar. Sebelum mendapatkan pendanaan dan pembinaan dari program P2M2, produk saya hanya mampu bersaing dalam skala terbatas dengan para pesaing yang menawarkan kapur penyerap bau konvensional. Upaya promosi yang dilakukan pun masih sangat sederhana, terutama mengandalkan penyebaran informasi dari mulut ke mulut. Namun, setelah menerima dukungan dana dan pembinaan dari program P2M2, saya mulai memasarkan produk sebagai semprotan yang efektif untuk mengatasi bau tidak sedap pada sepatu. Kami juga menerapkan strategi pemasaran digital melalui media sosial dan platform e-commerce, sehingga jangkauan pasar semakin luas dan mampu bersaing dengan produk sejenis yang lebih dulu hadir di pasaran. Baik, kita akan masuk pada poin B, yaitu produk. Yang pertama, prototipe atau produk final. Pada awal pengembangan, produk saya masih berbentuk prototipe sederhana. Uji coba yang dilakukan secara terbatas di lingkungan pertemanan untuk menilai sejauh mana produk mampu menghilangkan bau tidak sedap pada sepatu. Namun setelah memperoleh dukungan dana dan pembinaan dari program P2M2, produk saya berkembang menjadi produk siap jual berupa semprotan penghilang bau sepatu yang dibuat dari campuran cuka, air, dan pewangi alami. Produk saya telah dikemas dalam botol semprot dengan label berdesain profesional dan siap dipasarkan secara lebih luas kepada konsumen. Yang kedua, legalitas. Sebelum mengikuti pembinaan melalui program P2M2, produk saya belum memiliki legalitas usaha maupun izin edar yang sah secara resmi. Namun setelah mengikuti pembinaan melalui program P2M2, kami mulai mengurus nomor induk berusaha atau NIB serta perizinan edar seperti PIRT. Saat ini, beberapa dokumen legalitas masih dalam proses pengajuan dan kelengkapan dokumen tersebut akan dilampirkan pada laporan akhir. Yang ketiga, pengembangan produk. Sebelum memperoleh pendanaan dari program P2M2, produk saya masih berupa larutan sederhana dengan satu varian aroma tanpa kemasan yang menarik serta belum memiliki keunggulan yang membedakannya dari produk sejenis di pasaran. Namun setelah memperoleh dukungan dana dan pembinaan, saya mulai mengembangkan produk dari segi komposisi dan kemasan. Saya juga mengeksplorasi berbagai varian aroma pewangi untuk memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen. Selain itu,
desain kemasan turut diperbaharui agar terlihat lebih menarik dan profesional. Kita akan masuk pada poin C, yaitu pemasaran. Yang pertama, omset atau sales. Sebelum memperoleh dukungan dana dan pembinaan dari program P2M2, omset yang saya peroleh masih terbatas karena skala produksi dan penjualan yang sangat kecil. Penjualan dilakukan secara langsung kepada teman-teman dan lingkungan sekitar tanpa menerapkan strategi pemasaran yang terarah. Namun, setelah memperoleh dukungan dana dan pembinaan dari P2M2, omset saya mengalami peningkatan. Seiring dengan bertambahnya skala produksi dan peluasan saluran pemasaran. Strategi pemasaran yang diterapkan mencakup promosi melalui media sosial, platform e-commerce, serta penjualan langsung kepada konsumen. Kedua, strategi pemasaran. Meskipun telah memperoleh dukungan dana dan pembinaan dari program P2M2, strategi pemasaran yang dijalankan masih belum terstruktur. Kegiatan promosi dilakukan secara konvensional melalui penyebaran informasi dari mulut ke mulut serta pemanfaatan media sosial pribadi. Setelah memperoleh dukungan dana dan pembinaan program P2M2, strategi pemasaran saya menjadi lebih terarah melalui pemanfaatan konten digital, penguatan citra visual merek, promosi di platform e-commerce, serta penggunaan testimoni konsumen sebagai upaya membangun kepercayaan pasar. Yang ketiga, instrumen pemasaran offline dan online. Sebelum mengikuti program P2M2, instrumen pemasaran yang digunakan masih terbatas pada promosi dari mulut ke mulut serta unggahan pribadi melalui media sosial. Namun setelah mengikuti program P2M2, instrumen pemasaran yang digunakan diperluas mencakup media sosial seperti Instagram dan TikTok, platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia, serta brosur cetak untuk keperluan promosi secara luring. Selain itu, pemasaran juga dilakukan melalui penjualan langsung dalam kegiatan kampus dan pameran kewirausahaan. Untuk poin yang D, sumber daya. Yang pertama, peningkatan kompetensi. Sebelum mengikuti pembinaan melalui program P2M2, tim saya masih memiliki pengetahuan yang terbatas dalam pengelolaan usaha, pemasaran digital, serta proses produksi dalam skala kecil. Namun setelah mengikuti pembinaan melalui program P2M2, kompetensi tim saya meningkat dalam aspek manajemen usaha, pengemasan produk, strategi pemasaran digital, serta pengelolaan keuangan pada skala UMKM. Tim saya juga mendapatkan pelatihan terkait pembuatan konten dan penguatan branding produk. Yang kedua, pengembangan jejaring, mitra, dan strategi tenaga kerja. Sebelum mendapatkan pembinaan dari program P2M2, usaha saya belum memiliki mitra tetap dan pengelolaan tenaga kerja masih dilakukan secara sederhana oleh tim internal. Namun, setelah mendapatkan pembinaan dari program P2M2, usaha saya mulai membangun jejaring dengan komunitas kewirausahaan di lingkungan kampus dan aktif mengikuti pameran UMKM untuk memperluas jaringan mitra. Pengelolaan tenaga kerja pun mulai diterapkan secara lebih terstruktur melalui pembagian tugas yang jelas antar anggota tim, serta dibuka peluang kolaborasi dengan pihak lain dalam proses produksi maupun distribusi. Yang ketiga, kerjasama tim. Sebelum memperoleh pendanaan dan pembinaan dari program P2M2, kerjasama tim masih bersifat informal dan belum didukung
oleh pembagian tugas yang terstruktur. Sebagian besar kegiatan usaha dikerjakan bersama-sama oleh seluruh anggota tim, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakefisienan dalam pelaksanaannya. Namun, setelah mengikuti program P2M2, kerjasama tim menjadi lebih efektif melalui pembagian tugas yang jelas dan disesuaikan dengan keahlian masing-masing anggota. Komunikasi internal juga lebih terorganisasi melalui rapat rutin. Kendala seperti keterlambatan produksi atau jadwal yang berbenturan diatasi dengan penyusunan jadwal kerja yang teratur serta adanya sistem saling membantu antar anggota tim. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Rebecca Syaulimita Tanjung mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata maupun kalimat.